tahun baru Imlek nih. Sekarang tuh memasuki tahun Sio Kerbau. Jadi kita harus gesit bekerja seperti kerbau. Iya, Bau? Gue setuju, Pi. Kok Pi sih, Bang? Ya lu apaan, Bau? Kerbau. Ya Pi sapi. Tapi gue setuju dong. Berarti kita harus gesit, cari kerja, dan cari cewek. Ah, main setuju aja lu. Kerjaan lu aja baca koran. Kapan kerjanya? Ah, lu kayak yang bener aja lo. Lu sendiri aja belum kerja. Kerja? Nih, ngetik SMS. Ya gue juga lagi kerja. Nih, baca koran. Mon, di mana-mana tuh yang namanya kerja pakai tangan, bukan pakai mata. Kalau gue nih lihat, pakai tangan, ngetik SMS. Mata, baca SMS. Gue juga lagi kerja. Nih lu lihat. Tangan gue lagi balik-balik koran. Lagi melototin koran. Lagi ngeremes-ngeremes koran. Lagi ngerobek-ngerobek koran. Mon, lu apa-apaan sih lu, Mon? Kayak kerbau ngamuk aja. Ah, biarin. Mau kemana lu? Dari kerbau. Dasar, otak kerbau, muka kerak. Di meja makan gak ada makanan. Kirain di dapur ada makanan. Lapar aja perut gue. Udah dongkol ngeliat kelakuannya si Abdol. Baru punya HP butut aja belagu banget. Ntar lihat Dol, kalau gue kerja, gue beli HP 3 biji. Yang satu buat gue pakai, yang satu lagi buat nimpuk pala lo. Nah, yang satu lagi buat jaga-jaga. Kayaknya aja gue nimpuk gak kena. Mon, nih, gua mau buktiin sama lo. Kalau gua ketik SMS itu ada hasilnya, Mon. Emangnya SMS bisa ngeluarin duit? Pikiran lu, Mon, kagak jauh dari duit. Gua dapet kenalan cewek nyasar dari SMS. Cewek nyasar? Emangnya HP lu bisa kelihatan kalau itu cewek lagi nyasar? Mon, maksud gue, gara-gara dia salah kirim SMS ke gue jadi kenalan sama dia, Mon. Nah, baru begitu aja bangga. HP gue bisa menghasilkan, Mon. HP butut. Biarin, daripada muka lu yang butut. Gua gak perlu repot-repot lagi keluar rumah. Gua gak perlu pakai 3G-3G-an. Gue yakin cewek kenalan gue cakep. Gue sumpahin, Dol. Cewek kenalan lu mukanya jelek. Tamu-tamu kalau gak bisa disumpahin. Ya. Wah. Tante kenapa, Tante? Kok senyum-senyum gitu ngeliatin HP? Emang HP bisa diajakin senyum? Mon, bojahan orang gitu kenapa? Kamu tuh ketahuan banget ya gapteknya? Gaptek? Gaptek apaan, Tante? Kalau getek, teman ngerti. Apa gaptek? Sejenis getek juga? Yang bisa dinaikin untuk nyebrangin kali? Masya Allah, Mon. Gaptek kok bisa dinaikin sih? Gaptek itu singkatan dari gagap teknologi. Kayak kamu itu, Mon. Gak ngerti banget sih masalah teknologi zaman sekarang. Oh, gitu ya? Mah, Afdol jalan dulu ya. Mau ketemuan sama calon mantu mama. Temen kok gak diajakin dong? Ngapain ngajakin temuan, Mah? Dia kan gak punya HP. Malu-maluin Afdol aja lagi. Tapi kasihan temen dong, Dol. Masa ditinggal sendirian? Karena sebentar lagi juga mama mau jalan. Mau ketemuan sama temen deket mama. Ketemuan apa ketemuan? Jujur aja kenapa Tante sama anaknya sendiri? Bilang aja, Dol, Mama mau ketemuan sama calon papa tiri kamu, Dol. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bener nggak sih janjiannya di sini? Kayaknya sih di sini. Halo? Halo? Julia? Halo?
Jul, bener gak sih itu yang namanya Afdol? Yang mana, Sel? Yang itu tuh. Aduh, aku juga nggak tahu, Sel. Aku ragu nih. Kok diputus sih? Gimana sih orang? Halo, Jul. Diputus lagi. Katanya ngajakin janjian ketemu di sini. Tapi di telepon diputus mulu. Wah. Itu pasti yang namanya Julia. Cantik, montok, seksi, kayak Julia Perez. Gue yakin, pasti yang namanya Julia itu dia. I'm coming, Julia. Hai, kamu Julia? Maaf ya, udah lama nunggu. Pasti capek. Soalnya jalanan macet. Orang aja susah lewat, apalagi mobil. Tahu nama saya Juli? Emang kamu siapa? Wah, berarti saya nggak salah dong. Kamu Julia kan? Ih, so tahu. Nama saya Juliani, bukan Julia. Kayak kenal Julianya. Kamu kan yang ngajakin janjian ketemu di sini. Ih, siapa yang ngajak kamu janjian? Pede banget. Wajar deh, kamu yang ngajakin janjian. Saya aja ngaku. Kamu yang salah kirim SMS kan? Nama saya Afdol. Ingat kan sekarang? Afdol. Ini orang masa banget sih. Mas, Ada apa sayang? ini orang nih mau godain aku. Wah, kagak pak. Nggak godain. Saya cuma nanya alamat doang. Bener pak? Bohong, beneran. Lu berani godain pacar gue ya? Enggak pak. Saya nggak berani. Sumpah pak. Biar mati orang lain. Saya nggak godain. Lu nggak lihat gue ya? Hah? Lihat pak. Badan bapak gede. Muka bapak serem. Lebih serem dari muka teman saya, Temon. Ah, jangan banyak alasan pokoknya. Gua hajar nih. Ampun pak. Ayo. Ampun pak. Ampun. Mana ya? Lagu yang pas sama suasana hati gue. Nah, ini pas nih. Merindukanmu, The Massive. Selama aku masih bisa bernafas, bisa menipu mukli dan selalu memujamu. Sayang, gue nggak punya HP. Coba kalau gue punya HP, pasti gue dapet cewek kayak si Abdul. The Massive. Nasib. Loh, kenapa lu, Dol? Muka lu kayak si Oton ini, kayak muka kerbau. Gue dikerjain, Mon, sama si Julia. Dikerjain? Lu dirampok? Apa diperkosa? Masa gue diperkosa sih, Mon? Ya, kali aja, Dol. Sekarang kan zaman edan. Cewek-cewek banyak yang liar. Kebablasan untuk emansipasi. Maksud lu apa sih? Nih, banyak contoh-contohnya, Dol. Ada cewek yang sering selingkuh berganti-ganti pasangan. Terus ada cewek yang suka menguasai dompet sama HP cowoknya. Ada lagi cewek yang tega memutilasi pasangannya. Nah, satu lagi, Dol, yang gue heran nih. Sampai sekarang kenapa lu nggak punya cewek? Hah, ngaco lagi lu. Kalau soal mutilasi, Mon, bukannya soal emansipasi. Emang tuh cewek aja udah gila.
Lo kalau dikasih tahu sama orang yang sering ditamparin cewek, malah ngeyel lagi. Buktinya, lo hampir ditabokin orang kan? Makanya Dol, kapan-kapan kalau mau ketemu sama cewek, ajak-ajak gue dong. Gua bakal ngajak lu kalau lu udah punya HP. Hari gini nggak punya HP. Ayo Pe, makan tuh kue pepe. Ah. Foto dulu, foto. Nah, ada HP nganggur nih. Kebetulan si Muklis lagi tidur. Wah, gua kan nggak boleh nyolong. Nyolong itu dosa. Nanti kalau mati masuk neraka, terus disetrika. Nah, HP-nya jatuh deket gue nih. Berarti kan gue nggak nyolong. Orang gue nemu HP di tanah, tapi masih dekat sama yang punya. Apa gue jauhin aja ya? Mendingan gue balikin aja deh ke Muklis. Klis, bangun Klis. HP lu jatuh nih. Wah. Terima kasih ya, Mon. Makanya Klis, kalau tidur, HP tuh masukin kantong. Kalau nanti hilang, gimana? Untung gue udah sadar jadi orang baik. Wah. Gue ikut seneng, Mon. Lu tuh udah sadar jadi orang baik. Sekali lagi, terima kasih ya, Mon. Ya jangan cuma terima kasih aja, Klis. Maksudnya, Mon? Lu masih nggak paham-paham juga, Klis. Iya, gue paham deh. Nih, Berapa tuh, Klis? masa lu nggak bisa ngitung sih, Mon? Lu nggak usah nanya soal hitungan sama gue, Klis. Gue tahu itu 50.000. Lu sama aja menghina gue, Klis. Udah ditolongin juga. Terus lu maunya berapa, Mon? 1 juta, Klis. Banyak amat, Mon. Coba tadi kalau HP lu hilang. Lu kan terpaksa beli HP baru. Emangnya nggak ngeluarin duit? Mana HP sekarang mahal-mahal. Ya udah, Mon. Gue tambahin jadi 1 juta. Tapi ingat, Mon, lu jangan minta tambah lagi ya. Setuju nggak nih? Gue nggak setuju, Klis. Uang keselamatannya mana? Uang keselamatan. Iya dong, Klis. Coba tadi, kalau ada maling mau ngambil HP lo, terus waktu lu bangun, malingnya panik. Terus malingnya nusuk perut lo, diunyeng-unyeng, bisa masuk rumah sakit lo, Klis. Emangnya biar rumah sakit murah apa? Ya udah, Mon, gue tambahin. Nih, jadi 1,5 juta. Nah, gitu dong, Klis. Itu tandanya lu mengerti etika pergaulan. Tapi inget, Mon, ini untuk uang tanda terima kasih karena lu udah nyelamatin HP gua sama jiwa gua. Iya, Klis. Gue juga tahu, ah. Ya udah, Klis. Gue balik dulu ya. Iya, Mon. Alhamdulillah, HP gua nggak jadi hilang. Loh, HP ini kan harganya cuma gope. Mana belum lunas lagi. Terus, kenapa gua harus ngasih ketemuan 1,5 juta? Itu kan bisa dapat HP 3. Wah, gua ketipu lagi nih sama temon. Gua nggak bakal biarin. Gua harus dapetin duitnya. Itu kan duit mau gua kirim ke kampung buat anak gua. Gua harus berjuang untuk dapetin duit itu. Awas lo, Mon. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Astagfirullahaladzim. Ternyata tadi si Julia bener-bener ada di sana. Dia ketemuan kagak sih tuh cewek? Udah datang nggak disamperin. Sekarang malah minta ketemuan lagi. Mas Temon minta maaf. Soalnya Mas Temon harus buru-buru balik. Jangan takut. Malam minggu nanti Mas Temon pasti datang ke rumah. Iya, Mas Temon beliin apapun yang kamu minta. Ya udah,
Sampai ketemu malam minggu nanti ya. Dadah Bambang. Bambang. Gua kirain cewek lu, Mon. Emang cewek. Kok namanya Bambang? Nama panjangnya Bambang Susilowati. Hebat lu, Mon. HP baru ya? Dapat duit dari mana lu, Mon? Kan lu sendiri yang bilang, Dol. Sekarang itu tahun kerbau. Jadi kita harus gesit nyari objekan. Lu kok ngopi kagak ngajak-ngajak gua, Mon? Ngapain ngajak-ngajak lo? Yang ada nanti objekan gua malah gagal. Ya udah, sekarang kan lu udah punya HP. Jadi gua nggak malu lagi kalau ngajak ketemu sama cewek. Serius lu, Dol? Iya. Tapi ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Tadi lu bilang syaratnya harus punya HP. Ya, sekarang kan syarat yang kedua, Mon. Yaitu lu harus isiin pulsa HP gua. Emang kenapa? Pulsa lu lowbat. Pulsa gua sih nggak lowbat, cuman muka lu aja yang lowbat. Walaupun lu ngina gue, Dol, tapi tetap gue beliin pulsa lo. Asal lu nanti ngajak gue, Dol. Sip, rebes. Kamu pasti Mas Afdal ya? Loh, kok kamu kenal saya? Kan kita janjian di sini. Oh, berarti kamu pasti Julia. Iya, saya Julia, dan ini teman saya, Sally. Kalian berdua boleh juga. Oh ya, perkenalkan. Saya Temon, pengusaha kaya sekitar wilayah Kalimalang. Kalimalang? Sel, emang lo tahu Kalimalang di mana? Deket Blok M ya? Masya Allah, kejauhan kali, Non. Gini aja, Mbak, supaya kalian tahu bagaimana kalau kalian berdua main dulu ke rumah kita. Gimana? Setuju? Dol, satu-satu. Ini sebagian kecil dari rumah saya. Ini dibilang kecil. Wah, Mas Temon hebat ya. Rumah segini mah kecil. Kapan-kapan Temon ajak ke rumah Temon yang lebih mewah lagi. Di Pondok Indah. Bener ya, Mas Temon? Kurang ajar si Temon. Gua yang ngajakin janjian, dia yang ngembat dua-duanya. Mas Temon, kalau kita jadian menikah, Sally cukup kok tinggal di sini. Kalau buat Juli sih, rumah lebih kecil juga nggak apa-apa, Mas Temon. Kita siap dipoligami kok, Mas Temon. Bener, Mas Temon. Yaudah, ayo kita masuk. Jangan malu-malu. Anggap aja rumah calon suami sendiri. Mon, tunggu Mon. Mon, kembaliin duit gua Mon. Kali ini gua nggak mau ketipu lagi Mon. Duit itu mau gua kirimin ke kampung buat anak gua. Jadi Mas Temon penipu ya? Jadi Mas Temon bukan pengusaha. Oh, lu sekarang udah jadi pengusaha ya Mon? Syukur deh Mon. Sekalian Mon, bayar utang-utang lu selama ini sama gua. Soalnya gua mau beli rumah di kampung buat anak gua Mon. Klis, si Temon kan emang lagi ngembangin usahanya, Klis. Emangnya Temon usaha apaan Dol? Usaha apa lagi kalau bukan usaha nipu? Nah, biasanya kan cuma lu yang ditipu. Nah, sekarang dia lagi ngembangin usahanya, Klis. Nipu dua orang cewek ini. Dasar cowok bajingan, penipu. Ayo! Nih, gua tambahin. Satu, dua, tiga. Gitu dong. Oke, Klis, siap ya? Deng! Hah? Apa-apaan sih lu Dol? Masa gua mau diadu sama Temon? Ini gara-gara lu juga, Klis. Kok gua sih Mon? Lu merang liat kebong ngamuk ya? Belum. Lu lihat nih, Klis. Oh, enggak. Lu mau juga, Dol? Jangan, Mon.
Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Bu, maaf Bu. Kalau mau masuk kantor sini Bu, permisi dulu, ngantri dulu. Masa kalau sama bebek, bebek aja pakai ngantri. Saya harus buru-buru karena saya harus kembali ke rumah sakit untuk mengadakan operasi. Biarin aja, bukan saya kan yang dioperasi. Oh, berarti Anda berani bertanggung jawab kalau misalnya pasien yang akan saya operasi itu mati, begitu? Hah? Ya kalau urusan mati kan udah ajal Bu. Ya kan harus tunggu antrian. Iya, ini kan peraturan di kantor ini kan harus antri Bu. Masa kalau sama bebek? Ngantri. Bu Fitri. Kenapa sih, Don? Kalau ada tamu selalu aja ribut. Itu Bu Fitri, ada tamu nyelonong aja, kagak mau ngantri. Tapi kenapa mesti ngantri sih, Don? Ya beli minyak pan aja ngantri. Ya kan ini kan kita harus menjaga tata tertib peraturan kantor ini, Bu. Don't you know what? Kantor kita ini jarang ada klien loh, Don. Dari pagi sampai sekarang aja baru ada 2 sama yang barusan. Oh iya ya. God. My God. I'm sorry Mbak Fitri. I know hungry. Hungry lapar ya? Mbak Fitri. Mau nggak saya antri? Saya antri. Saya mau ngantri juga ya. Tamu kayak bebek semua. Bebek aja kagak kayak tamu. Maksud gue nih bebek, nyosor mulu. Gua nggak peduli deh. Yang penting kliennya banyak. Pokoknya saya harus nuntut pasien itu karena dia tidak mau mengembalikan gunting saya. Bu dokter ada-ada aja. Masalah gunting kan sepele. Mas, kamu nggak sembarangan ya? Saya kan sembarangan, emang saya buang sampah. Gara-gara gunting itu, gaji saya dikurangin. Udah gitu saya dituntut, ngerti nggak? Kok bisa gitu? Kan Bu dokter yang kehilangan. Nah itu dia, Mas. Makanya saya menuntut. Benar. That's right. Itu kanan maksudnya Bu Fitri. Benar, Pak Abdel. Tapi jangan khawatir, Anda datang pada kantor yang tepat. Karena kantor Saud dan Dekan, semua masalah nggak jadi masalah. Kalau perlu kita tuntut dia 100 juta rupiah. How's that? Kalau bisa 1 miliar. Oh, oke. Tapi jangan lupa ya, investasi pribadi. Beres, tenang aja. Saya harap Bapak bisa nuntut dia sebesar 1 miliar. Alah, masa cuman gara-gara gunting harus dituntut 1 miliar? Soalnya gunting di dalam perut saya ini sangat berbahaya, Pak. Kenapa gunting itu bisa berada di dalam perutmu? Ya karena waktu saya operasi usus buntu, Pak, dokter itu terus lupa. Lupa kenapa? Dia lupa kalau guntingnya itu tertinggal di dalam perut saya, Pak. Wah, gawat sekali itu. Kenapa dokter itu bisa lupa kalau gunting itu tertinggal dalam perutmu? Ya, karena pas waktu operasi, tiba-tiba sih memang mati lampu, Pak. Tapi tetap saya harus nuntut. Bos. Hei, kau ini sopan sedikit. Kalau mau masuk ketok dulu pintunya. Ya bos. Masuk. Bos masih ketipu aja. Saya ketok dinding, bukan ketok pintu, disuruh masuk juga. Oh iya ya. Bos, di luar ada klien. Proyek besar. Bah, aku juga mau dapat proyek besar dari klien kita ini. Kalau begitu, bawa orang itu kemari. Biar aku buatkan laporan tuntutannya sekalian. Jangan lupa, Fitri juga bawa kemari. Suruh kemari atau kesini, Pak? Kemari, Del. Sama saja itu sudah sana. Sini aja, Pak ya. Ya sudah terserah kau lah, Del. Oh, gitu ya. Budok, ini air minumnya. Nah, kok budok sih? Maksud saya tuh budok, budokter. Don, dimulai. Yes. Gimana Pak soal tuntutan saya itu? Beres, Bu Dokter. Sekarang juga kita susun laporan tuntutannya. Mari, Bu Dokter, kita ke ruangan bos saya aja. Bu Fitri, disuruh masuk juga. Saya Bang Abdel disuruh masuk juga nggak? Wah, iya. Gua lupa, Don. Lo disuruh masuk juga? Ke ruangannya bos. Masuk neraka, disetrika. Yeay,
abang dulu tuh yang duluan, yang dosanya banyak kan. Saya mah orang beriman. Suruh masuk neraka. Sorry lah, yau. Nah, sekarang ibu boleh pulang. Kalau perkaranya sudah di meja hijau kan, kami akan panggil ibu kembali. Lama lagi deh. Nah, ini dia dokternya, Pak. Nah, ini dia Pak, pasiennya Pak. Nggak bisa, Pak. Pokoknya saya tetap nuntut ini dokter. Saya juga mau nuntut pasien ini karena dia nih gaji saya dipotong. Loh, kok jadi ribut di sini? Sudah, damai saja. Saya tidak mau damai. Saya juga tidak mau damai. Udah. Ibu-ibu, kalau nggak ada yang mau damai, kita ambil jalan tengahnya aja, Pak. Bah, jalan tengah bagaimana? Macam pengacara hebat saja kau. Ya jalan tengah, kagak di pinggir kanan, kagak di pinggir kiri. Nih, kelihatannya gunting, Pak Bos. Padahal emang. Bu, biar impas, ibu operasi dokter ini tinggalin gunting di dalam perutnya. Kok gitu sih? Saya kan bisa mati. Tenang, Bu Dokter. Ibu ini aja ada gunting di dalam perutnya, kagak mati-mati. Ampun! Nggak, sini. Jangan lari. Persoalan pasien sama dokter beres. Beres bagaimana, Del? Masa menyelesaikan persoalan begitu? Ya daripada mereka ribut di sini, nggak ada yang mau ngalah, Pak Bos. Oh, wah, ternyata aku punya kepandaian juga, Del. Pak Adel memang punya kepandaian. Pandai bikin klien kabur, nggak dapat komisi lagi. Oh iya, mana rugi gunting kita. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Daripada kita bengong, enaknya ngapain ya, Ki? Din, badan lo kan krempeng. Nah, mendingan lo nyari keringet biar sehat. Oh, nyari keringet. Emang ada yang jual keringet, Ki? Ah, lu bego lo nggak bisa habis. Capek gue ngomong sama lo. Nyari keringet tuh maksudnya olahraga biar sehat. Oh, jadi kita harus beli olahraga dulu. PA. Terus maksud lu apaan dong? Ya lu olahraga. Olahraga apaan ya, Ki? Pijitin gue nih. Gue jamin, lu pasti keluar keringet. Nih. Oh iya ya, tapi sebelum gue mijitin lu ajarin dulu cara mijit ke gue. Nih. Enak aja lu. Kenapa jadi gue mijitin lu? Tapi lu ada-ada aja sih. Ngapain juga disuruh olahraga? Mendingan gue belajar masak kayak yang di TV itu, Ki. Din, itu gue setuju, Din. Emang muka kayak lu cocoknya jadi tukang masak. Oh, emangnya gue ibu-ibu apa? Pinter masak? Emang lu sama ibu-ibu nggak ada bedanya. Maksud lu, gue kondean? Bukan kondean, tapi pitakan. Lu sama ibu-ibu tuh sama-sama bawel, kayak beo. Biarin gue burung beo. Yang penting burung beonya nggak cadel. Wortel tanpa daun. Terus apa lagi nih? Tomat. Terus habis tomat, bawang bombay. Waduh, jauh amat ya. Masa harus beli ke Bombay? Ganti kentang aja deh. Terus ayam paha kiri. Ayam paha kiri. Ini paha kiri apa paha kanan ya? Kiri, kanan. Oh, ini yang kiri.
lu emang pantas jadi tukang masak. Jangan menghina lu. Ntar kalau udah mateng, lu nggak gue bagi. Gue juga ogah makan makanan lu. Paling rasanya hancur. Kayak muka yang masak. Emang muka lu hancur? Ya kalau masaknya lihat muka lu pasti hancur. Belum tahu hasilnya sih. Emang hasilnya gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, Mas Udin lagi ngapain? Ini Mbak Fitri, Mas Udin lagi bikin masakan kayak yang di TV. Wah, boleh dong Fitri nyobain. Oh, tentu boleh dong Mbak Fitri. Jangan Mbak Fitri. Palingan masakannya Udin rasanya rame. Oh, kayak masak gado-gado atau karedok gitu ya? Bukan Mbak, maksudnya rasanya nggak karuan. Rame, manis, asam, asin, pahit, enak. Sirik aja lu. Sirik tanda tak mampu bilang huruf R. Udah deh celah-celahan mulu. Yaudah gini aja, nanti kalau udah mateng, call me. I'll be here. Beres Mbak Fitri, I always love you. So bahasa Inggris lo, mending ngerti. Fitri pulang dulu. Be careful. Gue ngerti bahasa Inggris, Ki. Apaan? I always love you. Apaan? I always love you. Artinya apaan? I always love you. Sop paha ayam kiri udah siap, semuanya siap disantap. Hehe. Oh iya ya, gue kan janji mau nelpon Mbak Fitri. Mendingan gue mandi dulu sebelum Mbak Fitri datang, biar ganteng. Kenapa lo, Din? Seneng amat. Sampai monyong-monyong gitu. Iya dong, gue mau makan bareng Mbak Fitri. Jangan ngiri lo. Ngapain gue ngiri? Paling-paling pas Mbak Fitri makan masakan lo, muntah. Sirik aja lu. Orang sirik tanda tak mampu ngomong R. Gue mau mandi dulu mau menyambut Mbak Fitriku tersayang. Dasar cungkring. Kayak masakannya becus aja. Sok-sokan ngajak Mbak Fitri makan. Tapi boleh juga sih nyobain masakannya Udin. Masakan banget gue. Pengen nyobain masakannya Udin. Tester. Enak banget. Gue makan Gue lapar. Wah. Makan enak nih, Ki. Gue lagi nyobain masakannya si Udin, Mon. Lu mau? Kalau soal makanan, jangan nawarin gue, Ki. Capek-capekin mulut lu doang. Makan. Pelan-pelan, jangan kedengeran. Ki, sendoknya kegedean. Udah nggak apa-apa. Kan ukurannya sesuai sama mulut lu. Oh iya. Mana? Hati lu. Awas ada gundunya. Ada gundunya. Iya. Mana? Tuh. Nah, itu. Oh iya. Untung nggak langsung gue gigit, Ki. Nah. Gimana? Enak gak? Enak banget. Apaan tuh sampai banget?
Kalau banget mah biasa, ini luar biasa. Banget. Lu Mon, apa sih yang nggak enak? Semuanya lu udah enak. Tai ayam digoreng aja lu udah enak. Ah, kurang ajar lu, Ki. Gue boleh nambah kan nanti, Ki? Boleh Mon, nambah aja tai ayamnya. Kagak. Lu mau habisin semuanya sama tempat-tempatnya juga bebas. Emang gue monster. Ini ada yang kecil. Tahu aja gimana? Ini Mon. Hajar bleh. Gua pulang ya. Jangan dong. Lu mah udah ngembat, nggak kira-kira lagi. Ku bukan superstar, kaya dan terkenal. Ku bukan saudagar yang punya banyak kapal. Mbak Fitri, makin mancung aja hidungnya. Mas Temon, makin mancung aja giginya. Tapi kalau boleh jujur nih Mbak Fitri, kalau dilihat-lihat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, Mbak Fitri makin cantik aja. Apa sih rahasianya? Mas Temon bisa aja. Rahasianya keep smiling, Senyum, keep shining. bersinar. Jangan cuma giginya. Dan keep positive thinking. Nggak boleh berpikir yang neko-neko, nanti otaknya miring. Nggak sekalian aja Mbak Fitri, Apa? keep rolling. Emangnya syuting? Mas Temon kok buru-buru pulang sih? Iya Mbak Fitri, soalnya udah kenyang. Udah ada janji sama Abdul mau pergi. Mas Temon, Mas Udin lagi bikin masakan loh. Gimana kalau kita berdua makan? Ah, enggak Mbak Fitri, terima kasih. Tumben nolak makanan. Bukannya nolak Mbak Fitri, tapi Temon lagi puasa. Tadi bilang kenyang, barusan bilang puasa. Pelin-pelan ya, kayak otaknya. Ya udah Mbak Fitri, Temon balik dulu ya. Nanti ditinggalin sama si Abdul lagi. Bye. Tunggu dulu. Salam ya buat Mas Abdul dan mamanya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Widih, keren banget. Mau kemana? Kerannya pakai digituin segala. Kan Mbak Fitri mau datang. Lagian, Mas Udin belum telepon kok Mbak Fitri udah datang sih. Iya nih, Fitri udah lapar Mas Udin. Dari tadi belum makan. Sengaja pengen ngerasain masakannya Mas Udin. Oh, ya udah deh. Yuk, kita makan sama-sama. Oke. Zaki mana Mas Udin? Nggak usah ngajak Jaki Mbak Fitri. Ntar kalau Jaki ikut makan, makanan yang ada di sini habis. Oh gitu ya. Pelit amat sih. Silakan duduk. Thank you. Mbak Fitri, mau pakai lilin nggak Mbak Fitri? Biar romantis. Ngapain pakai candlelight? Kita kan nggak lagi ngedate. Oh iya ya. Nih, masakannya Mas Udin Mbak Fitri. Jeng 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 jeng. Ayo dong, Fitri udah lapar pakai jeng-jeng segala. Kayak kuis aja. 1, 2, 3, tara! Mana makanannya? Loh, Udah deh, gak lucu deh Mas Udin. Fitri udah lapar banget. Tega-teganya sih Mas Udin, kayak anak kecil aja. tapi kan masakan Mas Udin tadi di sini semua Mbak Fitri. Ngerjain jangan kelewatan nih Mas Udin. Percuma aja dandan kayak gini. Bilang aja kalau gak bisa masak. Kelewatan. I hate you. Aduh, Mbak Fitri, aduh,
sebel ya masakan gue. Ada apaan sih, Din? Rame banget. Ternyata lu yang makan masakan gue. Apaan? Siapa yang makan? Tuh kan. Tuh, lu baru aja makan masakan gue. Sop paha ayam kiri. Aku. Sorry, Din. Gue sama temon yang makan. Abisnya gue lapar berat. Ya, nangis. Udah diam, nanti gue ganti. Gak mau. Diam gak lu? Nanti gue gantiin. Gak mau.